informasi mengajukan kebutuhan ada laporan kasih tadi ya Pak Lado ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afifah Daroja di acara Ngobrolan Ekspor. Kali ini kita mengangkat topik tentang bagaimana menentukan harga jual ekspor untuk UKM. Edisi kali ini adalah edisi tidak langsung, jadi kita akan tetap membahas sesuai dengan pertanyaan dari Sobat Ekspor sekalian. Nah, sudah hadir di hadapan kita Bapak Ismirta Rahman. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih Ibu Afifah. Ya. Kelihatannya kita lebih enak perkenalan dulu ya Pak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Ekspor mengenai background Bapak sesuai dengan topik kita hari ini. Ya, terima kasih Sobat Ekspor semua. Nama saya Ismirta Rahman, biasa dipanggil Erik. Ya, hari ini kita membahas mengenai harga jual ekspor. Kebetulan saya juga salah satu pelaku usaha yang pernah melakukan ekspor, dan ini bisa menjadi sharing bagi kita semua. Ya, dan mudah-mudahan saya yang memang sudah menjadi instruktur di PPEJP dan cukup lama sejak tahun 1999, dan kita bisa saling berbagi bagaimana dalam menetapkan harga jual ekspor. Dari 99 ya Pak? Ya. Luar biasa. Udah berapa tahun itu Pak? Ya kalau kita perhitungkan ya mungkin udah lebih dari 20 tahun lah. Wah. Tentang topik kita ini hari ini Pak, tentang harga jual ekspor. Biasanya Sobat Ekspor tuh banyak sekali pertanyaan mengenai saya baru mulai ekspor, Ya. Saya dapat buyer tapi saya bingung mau menawarkan harga di harga berapa nih. Nah itu bagaimana nih Pak? Ya, menentukan harga jualnya. Terima kasih Bu Afifah. Jadi sebelum kita mau jual berapa, pertanyaan yang paling mendasar kita mengenali dulu bisnis kita. Ya, kita memahami dulu apa biaya apa dan komponen apa yang telah kita keluarkan untuk menjalankan bisnis kita. Jadi di dalam menetapkan harga jual itu yang paling penting adalah kita harus menetapkan dulu berapa harga pokok penjualan kita. Atau dalam bahasa Inggrisnya cost of a goods sold. Harga pokok penjualan ini menjadi basis atau menjadi dasar. Jadi pertama Anda harus tentukan dulu berapa total biaya Anda yang dituangkan dalam bentuk berapa Anda membuat barang ekspor UKM Anda. Saya ambil contoh paling gampang, jika kita membuat pakaian batik, berapa harga pokok Anda menjadikan batik ini? Ya, per unitnya berapa? Nah, dari situ baru menetapkan harga jual ditambahkan dengan berapa expected margin atau berapa harapan margin keuntungan yang Anda inginkan. Jadi, harga pokok produksi Anda ditambah dengan margin keuntungan yang Anda inginkan, itu adalah harga jual Anda. Demikian, Bu Afifah. Nah, terus kalau pertanyaan lanjutan, menentukan HPP-nya itu apa aja tuh Pak komponennya? Ya, terima kasih. Jadi HPP itu komponen utamanya dulu yang ingin saya sampaikan. Di situ melekat adanya biaya material. Biaya material adalah biaya pembelian bahan baku, biaya untuk mendapatkan bahan pendukung, termasuk biaya-biaya yang keluar untuk membuat dan memperoleh barang-barang tersebut. Setelah biaya material pasti ada biaya tenaga kerja atau labor cost. Dan labor cost ini harus hati-hati karena yang kita masukkan adalah direct labor cost atau biaya tenaga kerja langsung yang terkait dengan pembuatan produksi tersebut. Dan yang terakhir selain itu juga, selain daripada biaya dari pembuatan material, biaya terkait dengan labor, termasuk juga adanya biaya overhead atau biaya overhead cost. Overhead cost itu melekat terhadap semua kegiatan-kegiatan di dalam membuat atau memproduksi barang UKM kita. Contohnya apa? Biaya listrik, biaya sewa, biaya terkait dengan peralatan yang ada. Kalau Anda beli mesin secara sederhana, berapa biaya penyusutannya? Itu semua melekat di dalam biaya overhead Anda. Jadi 3 komponen utama. Biaya material, biaya terkait tenaga kerja, dan biaya terkait dengan overhead. Itu adalah komponen utama di dalam menentukan harga pokok penjualan produksi UKM kita. Oh, oke. Jadi HPP itu ada 3, biaya material, kemudian biaya tenaga kerja atau buruhnya ya, dan biaya overhead gitu ya. Ya. Jadi ini sama dengan harga lokal juga berarti ya Pak ya. Jadi bedanya apa nih antara
harga ekspor dengan harga lokal? Ya, terima kasih Bu Afifah. Jadi kalau kita mau menentukan berapa harga jual ekspor, maka kita harus mengerti dulu berapa harga jual lokal kita. Karena Ya. nanti kalau kita mau ekspor, ada tambahan biaya untuk mendukung kegiatan ekspor kita. Apa yang membedakan harga jual ekspor dengan harga jual lokal? Yang membedakan adalah komponen cost-nya. Kalau komponen cost harga lokal sampai dengan barang diproduksi di gudang kita. Tapi begitu Anda mau ekspor, ada tambahan biaya yang bisa kita bebankan kepada harga jual kita yang terkait dengan kegiatan ekspor kita. Contohnya apa? Yang pasti begitu Anda mau ekspor, ada biaya packing, ada biaya labeling, ada biaya marking, ada biaya custom clearance-nya, mungkin ada biaya survei, ada biaya sertifikasi, mungkin juga ada biaya transport, mungkin ada biaya insurance, ada juga mungkin biaya-biaya tambahan terkait dengan biaya dalam rangka dengan perbankan untuk melaksanakan kegiatan ekspor kita. Jadi seluruh biaya-biaya tambahan tadi yang saya sampaikan, yang belum tentu semua, tapi juga jika ada itu harus ditambahkan ke dalam biaya yang dikeluarkan terkait dengan produk ekspor kita. Intinya adalah biaya ekspor pasti sedikit di atas daripada biaya dalam negeri karena ada tambahan. Tapi itu juga tidak begitu saja kita tambahkan. Kita juga harus melihat pilihan Incoterm apa yang kita pakai di dalam melakukan kegiatan ekspor impor kita. Kalau ada tambahan biaya Incoterm yang kita pakai, itu terkait dengan nanti persiapannya. Persiapan itu mencakup perhitungan terkait biaya tadi dan penetapan harga jual tadi supaya cocok dengan Incoterm yang kita pilih di dalam transaksi ekspor kita. Ngomong-ngomong bicara Incoterm tadi, apa Pak maksudnya Incoterm? Mungkin Sobat Ekspor ada yang belum paham maksudnya apa. Harga sesuai Incoterm itu maksudnya bagaimana? Jadi begini, Incoterm adalah International Commercial Trade Term. Suatu aturan internasional terkait dengan kesepakatan antara eksportir dan importir di dalam menetapkan tata cara hak dan kewajibannya masing-masing di dalam menentukan kegiatan ekspor atau kegiatan impor kita. Jadi kalau kita jual dalam negeri, saya ambil contoh yang paling gampang, pasti istilahnya hanya ya jual loko, jual perangko, artinya dijual sesuai dengan harga memproduksi di lokasi kita atau ditambah dengan perangko ongkos kirim. Tapi begitu Anda go internasional, Anda tidak bisa menggunakan istilah-istilah terminologi lokal tadi. Anda harus menggunakan international commercial trade term terminologi yang sesuai dengan kesepakatan antara eksportir dan importir. Yang paling ekstrim, kalau Anda mau beli barang, ambil barang di gudang saya, itu istilahnya adalah ex-work. Jadi harga adalah harga produksi Bapak Ibu sampai dengan barang itu jadi di gudang kita. Kita tidak memikirkan biaya custom, ekspornya, clearance-nya, biaya transport, biaya insurance, itu semua menjadi kewajiban dari pembeli. Tapi kalau kita mau mengurus itu semua dan menjadi kewajiban kita, mungkin kita maunya full delivery duty paid atau DDP. Berarti itu semua biaya-biaya terkait transport, shipment, clearance, terkait dengan biaya packing, labeling, itu semua menjadi tanggung jawab kita. Sampai dengan di lokasi yang diminta oleh pembeli di negara tujuan ekspor kita. Tapi itu kan keduanya ekstrim. Yang paling sering dipakai karena kita negara kepulauan dan kita menggunakan 3 terminologi yang paling sering dipakai oleh para eksportir, yaitu pertama FOB, kemudian CFR, dan yang ketiga adalah CIF. Itu yang biasa common practice dipakai di dalam transaksi di Indonesia. Karena negara kita adalah negara kepulauan dan melalui pelabuhan muat di kapal atau di pelabuhan. Saya ingat nih Pak ditanya mengenai harga FOB dengan harga CFR. Itu yang membedakan apanya itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita mesti ngerti dulu FOB apa, CFR apa. FOB artinya free on board. Artinya kewajiban eksportir adalah menyiapkan barang sampai dengan berproduksi, sampai dengan jadi melekatlah di situ material cost, melekatlah di situ yang namanya terkait dengan biaya-biaya untuk memperbanyak barang, termasuk juga biaya yang melekat untuk direct labor cost-nya, biaya tenaga kerja, overhead-nya. Tetapi juga ongkos kirim di pelabuhan muat utama, sampai dengan on board di pelabuhan muat, bukan di pelabuhan tujuan. Tapi di pelabuhan muat. Misalnya saya ambil contoh konkret FOB Tanjung Perak. Maka eksportir mesti menghitung membuat barang tadi sampai dikirim dan diserahkan on board di pelabuhan
Tanjung Perak. Sampai di badan kapal, di atas kapal di pelabuhan Tanjung Perak. Itu biaya eksportir. Tidak termasuk ongkos kirim ke pelabuhan tujuan ekspor. Karena hanya FOB. Tapi begitu naik kelas sedikit menjadi CFR, itu artinya FOB plus. Plus apa? Plus freight cost. Jadi tanggung jawab eksportir adalah menambah ongkos kirim setelah on board ditambah dengan ongkos kirim dari pelabuhan muat menuju pelabuhan tujuan ekspor. Iya. Jadi transport cost menjadi bebannya eksportir kalau kita menggunakan CFR. Kalau kita mau yang lebih tinggi lagi adalah CIF. Karena CIF itu adalah cost, insurance, and freight. Jadi FOB plus. FOB cost ditambah freight cost ditambah dengan insurance cost. Misalnya marine cargo insurance ICC klausul A 110% dari nilai daripada kontrak ekspor kita. Nanti ada berapa preminya. Nah, premi itu menjadi tanggung jawab eksportir karena melekat di harga jual kita. Ditambah dengan freight cost-nya, ditambah dengan FOB cost-nya. Kalau Anda mau menjual dengan harga CIF atau C cost insurance and freight cost itu lengkap menjadi tanggungan kita, ya. Jadi gampangannya harga FOB pasti lebih murah daripada harga CFR. Harga CFR pasti lebih murah daripada harga CIF. Karena ada tambahan kewajiban kita sebagai eksportir untuk mengurus ongkos kirim dan ongkos asuransinya. Itu sedikit gambaran yang membedakan FOB, CFR, dan CIF. Ya, makin menarik ini Pak. Kalau bicara orang jualan itu kan cari profit ya Pak, cari untung. Nah, betul. Kalau jual lokal biasanya kita dari HPP ngambil untung dari HPP-nya gitu misalnya, atau dari harga persentasi harga jual. Nah, kalau misalnya harganya harga ekspor, kita ngambil profitnya itu dari harga ekspornya atau dari harga lokal kita Pak? Terima kasih. Ngambil profitnya. Ya. Kita harus membedakan kalau kita mau ekspor. Karena kalau bicara dengan ekspor nanti kita larinya adalah komponen cost-nya apa. Ya. Mungkin sobat eksportir mesti mengerti dulu bahwa komponen biaya itu ada dua, Bu. Ada yang namanya fixed cost, ada yang namanya variable cost. Ya. Artinya fixed cost, mau memproduksi berapa banyak pun produk kita, itu biayanya sama. Sedangkan variable cost itu biayanya mengikuti terkait dengan berapa komoditas atau komoditi atau berapa barang yang Anda buat. Biasanya semakin banyak barang yang dibuat baru nambah, dan tapi cost per unitnya mungkin akan turun. Nah, Anda harus hitung dulu berapa variabel dan berapa fixed cost-nya. Nanti kaitkannya adalah berapa nilai atau kuantitas dari ordernya. Semakin tinggi ordernya, semakin kompetitif nanti harga jual kita. Karena mungkin variabel cost-nya bisa kita tekan. Tetapi makin sedikit unit yang kita buat, mungkin cost-nya akan menjadi lebih mahal per unitnya. Karena variabel cost itu akan terbebani oleh fixed cost yang mungkin tidak mau harus kita keluarkan. Jadi singkatnya mungkin sobat ekspor, kalau sobat ekspor mendapatkan kontrak ekspor, kalau bisa jumlah yang semakin banyak akan meningkatkan skala ekonomi kita. Sehingga penetapan harga jual juga ada kaitannya berapa banyak barang, komoditas, atau unit yang harus kita produksi. Karena nanti akan menekan biaya daripada variable cost-nya dan juga akan mengurangi beban fixed cost per unitnya. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu, kalau kita jual lokal dengan jual ekspor, apakah penetapan harga jual ekspor dari penetapan harga jual lokal? Bisa, awalnya demikian. Tetapi begitu dapat harga jual lokal dan mau masuk go internasional, ada tambahan komponen cost untuk memberikan layanan daripada aktivitas ekspor kita. Tapi jangan semua dimasukkan dulu. Kita harus pilah-pilah dulu karena mungkin dari cost-cost tersebut ada porsi yang bukan kewajiban kita. Itu nanti dilihat dari jenis pilihan Incoterm yang kita sepakati dengan pembeli kita. Kalau Anda nggak mau pusing, udahlah ekspor lah, ambil barang di gudang saya gitu. Tapi rasanya nggak seperti itu ya. Lebih banyak penjualan kita dalam bentuk FOB, CFR dan CIF ya. Dan kalau bisa larinya adalah CIF. Kenapa? Kalau bisa tingkatkanlah para transporter dalam negeri, kemudian para asuransi di lokal, supaya juga ikut menikmati keuntungan dan tidak hanya diambil oleh buyer dari luar negeri. Keuntungan daripada kegiatan freight dan kegiatan asuransi tadi. Nah, apa yang ditambahkan kalau dalam kegiatan lokal dan kegiatan ekspor? Yang pertama, kegiatan ekspor pasti biasanya diikuti dengan asuransi.
pasti diikuti dengan biaya packing labeling yang mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan dengan packing dan labeling dalam negeri. Pasti ada biaya-biaya terkait dengan inspeksi ya. Biasanya ada biaya inspeksi terkait dengan kualitas, terkait dengan kuantitas ya. Karena biasanya buyer dari luar negeri juga pasti ada tambahan biaya sertifikasi. Ya, kalau untuk komoditas makanan, minuman pasti ada biaya tambahan-tambahan. Nah, biaya-biaya tambahan ini tidak bisa Anda tidak bebankan ke barang ekspor Anda. Sehingga otomatis harga barang ekspor pasti lebih sedikit di atas dibandingkan dengan harga lokal. Tapi akan menjadi turun kalau unitnya banyak. Ya? Kalau unitnya semakin banyak mungkin efisiensi akan muncul. Dan akan menjadi Anda tekan kalau Anda bisa negosiasikan biaya-biaya tertentu jangan menjadi beban Anda. Tetapi menjadi bebannya pembeli kita. Ya, kalau Anda bisa negosiasikan, mungkin harga ekspor Anda bisa menjadi lebih ditekan karena mungkin saya ambil contoh yang paling mudah, bisa nggak biaya survei misalnya ya atau biaya inspeksi menjadi beban pembeli kita. Ya, bukan berarti Anda tidak bisa membebankan dari sisi Anda ya, tapi bisa juga tapi nanti akan dibebankan ke harga jual kita. Yang kita mesti perhatikan yang nomor 2, ini yang paling penting lagi ya. Jangan hanya melihat diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri boleh untuk menetapkan berapa harga pokok kita, harapan keuntungan kita. Anda juga mesti membandingkan harga market daripada komoditas kita. Karena harga pasar itu bukan dari kondisi kita. Harga pasar itu adalah harga standar internasional biasanya lazimnya di angka berapa. Karena bisa saja harga di luar lebih murah. Karena apa, Bu? Mungkin karena padat karya, UMK kita lebih murah atau lebih mahal, menyebabkan harga ekspor bisa lebih murah atau lebih mahal dibandingkan harga market. Mungkin biaya tenaga kerja kita lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga yang kebetulan biaya tenaga kerjanya lebih murah. Otomatis produk kita menjadi tidak kompetitif. Karena kita tidak bisa bersaing karena harga expected harga jual kita di atas daripada harga market. Nah, kalau begitu berarti produk kita tidak kompetitif, Bu. Nah, itu yang menjawab karena sering juga saya sudah menentukan harga sesuai sesuai yang dikasih tahu gitu. Artinya sudah hitung HPP-nya, kemudian saat itu yang diminta harganya FOB, sudah dihitung gitu. Tapi ternyata saat ditawarkan ke buyer, kok harganya katanya terlalu mahal. Nah, itu mungkin dia membandingkan dengan negara lain begitu, sama-sama FOB begitu. Kalau misalnya CFR mungkin ada biaya freight akan berbeda sesuai dengan jarak negara ya Pak. Tapi kalau sama-sama FOB, kenapa buyer kok harganya terlalu mahal? Nah ini bagaimana nih Pak? Apakah kita harus menekan cost atau kita cari pembeli yang baru? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali Bu Afifah ya. Dalam menetapkan perbandingan kita harus ceteris paribus. Artinya kita harus membandingkan dengan parameter-parameter yang sama. Jadi kita mesti bandingkan FOB kita dengan kompetitor kita dan kita juga harus melihat dalam kondisi barangnya juga jenisnya juga sama. Kalau kita ternyata di atas daripada harga market dari kompetitor kita harusnya lebih mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita mesti melihat komponen-komponen cost. Ya, saya tidak mau serta-merta kita, wah ini berarti buyernya yang salah. Bukan. Karena kan kita bandingkan dengan harga market. Bukan harga buyer kita kan, harga market. Kalau harga market itu ditetapkan dari supply dan demand secara internasional. Muncullah harga market. Harga market kita kalau di atas daripada harga produksi kita, maka kita aman. Tapi begitu harga market di bawah harga produksi kita, ada yang salah di perusahaan kita. Apa yang salah? Kemungkinan besar kita harus lebih mengintrospeksi diri, efisiensi apa yang mesti kita lakukan untuk menekan cost. Ada 2 cara untuk menekan cost. Cara yang pertama, bukan berarti ini yang selalu jitu, tapi ini minimal menjadi pertimbangan. Mungkin kuantitas produksi kita masih di bawah skala ekonomi. Ya, itu betul. Ya, misalnya di negara lain dia udah bisa membuat 1 juta unit dalam 1 tahun, kita baru bisa membuat 1000 unit dalam setahun. Otomatis fixed cost kita mungkin menjadi lebih tinggi, sedangkan dia sudah mencapai suatu skala ekonomis yang lebih tinggi. Nah, ini mensiasatinya bagaimana? Mau tidak mau ya kita juga harus menekan biaya fixed cost kita. Kita harus menekan biaya-biaya yang ada. Kemudian yang kedua, mungkin juga bukan karena unitnya. Unitnya kita lihat catat paribus sama. Tapi mungkin komponen cost kita di atas dibandingkan dengan negara tetangga kita. Mungkin saya rasa Ibu juga tahu, misalnya Ibu berada di Surabaya, misalnya di Jawa Timur, Ibu Afifah, berapa sekarang UMK di Jawa Timur? Apalagi di Jakarta, sudah di atas 3 juta semua Bu. Bahkan di pelosok-pelosok desa itu UMK itu sudah jauh lebih tinggi. Padahal
mohon maaf, biaya tenaga kita selain tinggi, apakah produktivitas tenaga kita, kerja kita setara dengan produktivitas negara tetangga? Negara lain, ya. Jadi yang mesti dilihat adalah produktivitasnya juga. Tidak hanya dengan, tapi tarif itu tidak pernah turun, tarif selalu naik. Sementara produktivitas tidak pernah naik, ya di situ-situ saja. Sehingga lama-lama produk kita tidak kompetitif. Jadi faktor tidak kompetitifnya bisa dari sisi skala ekonomi yang tidak tercapai keefisienannya, atau bisa juga karena komponen cost kita jauh di atas komponen cost dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, mohon maaf, para UKM kita, para eksportir kita, para pengusaha kita, termasuk buat diri kita sendiri dan termasuk saya, ya, kita harus lebih bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan produktivitas. Efisiensi dalam segala hal, komponen cost harus kita lihat, mana yang tidak perlu mesti kita buang, kita kurangi, dan kita minimalisir. Efektivitas, kita mesti lihat apakah ini merupakan efektif, apa perlu kita lakukan atau tidak. Dan yang terakhir adalah terkait dengan produktivitas. Ya. Coba kita minta kumpulkan semua karyawan. Ya, saya pernah lakukan ini, saya panggil semua karyawan, saya minta ayo. Kita tingkatkan kinerja kita lihatkan output kita. Output itu sangat mudah dihitung, Bu. Berapa barang yang diproduksi per hari misalnya. Berapa barang yang dijahit per jam misalnya. Parameternya jelas. Dan kita bandingkan output itu dibandingkan dengan negara-negara kita, tetangga kita. Kalau output dibandingkan dengan cost man-hour-nya itu masih di atas atau di bawah, itu kita lakukan perbaikan-perbaikan, ya. Bagaimana caranya meningkatkan produktivitas? Ya, meningkatkan produktivitas kuncinya cuma satu, Bu. Disiplin. Coba tingkatkan, perbaiki, ya, terkait dengan jam kerja, terkait dengan waktu kerja, terkait dengan apakah pada saat jam kerja kita mengobrol sehingga tidak tercapai efisiensinya. Ya. Karena dunia ini makin lama makin bersaing, Bu. Tidak bisa kita diam saja dan tidak melakukan perbaikan. Jadi kalau berbicara dengan harga jual, larinya adalah sebenarnya ke kita sendiri, Bu. Yeah. Dan kembali lagi, kalau harga jual kita di bawah daripada harga pasar itu bagus, tapi kalau di atas harga pasar itu ada yang salah dari kita. Bukan harga pasarnya kita perbaiki, tapi kita yang harus melakukan perbaikan secara internal. Demikian, Ibu Afifah. Ya, baik. Kalau kita tarik lagi ya Pak ya, kalau kompetisi internasional ini kan yang kita hadapi tidak hanya UKM ketemu UKM. Ya. Karena sekarang kita membahas tentang harga jual produk ekspor untuk UKM nih Pak. Iya. Pasti nanti suatu masa dia juga akan bertemu dengan kompetitor yang dia skalanya bukan UKM yang tadi. Nanti kalau dia berperang di harga pasti akan jatuh di lubang yang sama terus gini. Karena tentunya tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan yang sudah mass production, yang sudah skalanya besar. Nah, ini ada solusi tidak Pak? Supaya kita tidak berperang di harga. Terima kasih Bu Afifah. Ini saran saya ya kepada semua UKM dan kepada semua para pengusaha. Kita tidak bisa menyerang gajah yang sangat besar yang sudah efektif dan efisien dan di sana sudah melakukan suatu efisiensi yang luar biasa. Ya, saya bisa ngambil contoh dalam satu kasus di industri saya. Saya pernah melihat di negara tetangga sebelah ternyata sudah luar biasa terintegrasinya industri mereka. Dan mereka bisa membuat suatu komoditas, mereka bisa membuat suatu produk dengan harga yang cost-nya sangat rendah karena memang scale of economic telah tercapai. Dan kalau saya mau masuk ke sana tidak mungkin karena udah sangat besar. Sementara saya hanya UKM. Bagaimana solusinya Pak Erik? Saya cuma bisa kasih satu kata. If you cannot fight, you have to choose the niche market. Anda harus masuk ke niche market. Niche market adalah celah pasar di atas daripada kondisi yang sudah terintegrasi. Ya. Misalnya saya ambil contoh yang konkret misalnya. Kalau Anda mau menjual apa yang paling gampang? Paling gampang adalah pakaian misalnya. Kalau Anda beradu dengan manufacturing pakaian yang sangat besar yang sudah mass production dan Anda membuat produk yang sama, saya pastikan Anda tidak akan bisa membuat harga jual atau HPP yang di bawah daripada pemain besar tadi. Bagaimana cara membuat niche market? Ciptakanlah suatu boutique atau spesifik atau unik produk. Ya. Dengan mudahnya kita bisa main premium dengan memberikan branded tertentu atau masuk ke segmen market tertentu. Gunakanlah sesuatu yang sifatnya eco-friendly misalnya. Gunakanlah batiknya eco-print misalnya. Lakukanlah dengan batik yang sifatnya unik. Hanya ada satu unit yang Anda buat. Dan itu adalah creativity. Jadi singkatnya, industri mass production hanya bisa dilawan dengan industri kreatif. Untuk itu kepada para UKM yang memang tidak mungkin melawan yang sangat besar, kuncinya cuma satu. Buatlah produk yang sifatnya adalah industri kreatif, yang spesifik, unik, dan kita bisa masuk niche market yang sedikit premium, tetapi
bisa mendapatkan pasar dan bisa hidup di antara yang besar-besar tadi. Ya, kecuali kita sekalian aja buat industri yang sangat besar untuk melawan yang besar tadi. Tapi saya pikir ini bukan segmen kita. Kita harus UKM ini harus hidup. Nah, UKM untuk bisa hidup dalam kondisi yang serba go global sekarang, yang serba berkompetisi, kuncinya cuma satu, ciptakan creativity yang spesifik dan jadilah suatu industri kreatif yang bisa memberikan premium sehingga bisa masuk di celah pasar niche yang memang benar-benar bisa memberikan harga yang bisa kita bedakan sedikit dibandingkan dengan harga yang sudah mengglobal atau menjadi transaksi yang standar di luar negeri. Demikian Bu Arifah. Nah, makin menarik ini Pak. Baik, kita kembali lagi nih Pak Ya. ke komponen biaya yang harus dihitung Ya. kalau kita ingin menentukan harga jual ekspor. Nah, Ya. tadi Bapak sudah sampaikan mengenai bagaimana mendapatkan harga HPP atau COGS. Ya. Kemudian kalau mau menjual ke harga ekspor ditambahkan dengan komponen-komponennya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, kalau kita pakai sistem pembayaran yang berbeda nih Pak antara misalnya sistem pembayaran LC atau sistem bukan non LC yang telegraphic transfer itu apakah biayanya akan berbeda nih Pak? Ya, sudah pasti sama. Jadi di dalam salah satu transaksi luar negeri adalah penetapan sistem pembayaran di dalam ekspor. Sistem pembayaran ekspor kan ada atas dasar LC dan atas dasar non LC yang mungkin Ibu sampaikan istilahnya telegraphic transfer. Jadi di dalam sistem LC dan non LC ini terjadi perbedaan. Perbedaan yang utama adalah kalau pakai LC mungkin dari sisi eksportir lebih aman pembayarannya karena dijamin oleh bank di luar negeri. Tapi kalau non LC mungkin hanya dijamin oleh importir selaku pihak yang membeli barang kita. Tapi bukan berarti tidak aman, ya, hanya membedakan penggunaan instrumen dan ada kepastian dari luar negeri. Cuman kalau dari sisi biaya pasti ada tambahan biaya. Tambahan biayanya adalah biaya bank terkait dengan penggunaan instrumen LC. Untuk itu kita mesti mengerti dulu bebannya apa aja sih tambahannya kalau pakai LC. Jadi kalau dari pakai LC ada yang namanya biaya LC. Dari mulai LC itu dibuka, LC itu diteruskan atau di-advise, LC tersebut sampai, LC itu dinego dokumennya mendapatkan pembayaran. Pasti ada opening LC fee, advising fee, negotiation fee, discrepancies fee. Itu adalah biaya-biaya yang mungkin akan timbul pada saat kita menggunakan LC. Saya sarankan teman-teman, sobat ekspor, pastikan dulu ya, itu beban siapa. Dinegosiasikan dulu, tuangkan dalam kontrak, masukkan di dalam LC. Biasanya kalau egois bilang all the cost to be borne to the buyer. Tapi kan buyer mana mau kadang-kadang kan. All the cost to be borne to the seller. Seller, wah masa saya semua kan begitu kan. Carilah yang win-win solution. Ya, contohnya all the cost in the beneficiary country to be borne to the beneficiary. And all the cost in the buyer's country to be borne to the buyers. Jadi win-win solution. Kalau semua biaya-biaya di luar negeri bebannya dari pihak pembeli dan semua biaya-biaya di negara kita menjadi bebannya kita sebagai eksportir, saya yakin kalau itu dituangkan dalam kontrak dan dicantumkan dalam LC, kita tidak dispute. Dan kita ngerti itu menjadi beban siapa. Saya ambil contoh opening LCV, itu di negaranya siapa? Oh, itu di negaranya pembeli Pak, LC dibuka. Itu bebannya dari pembeli. Nah, seluruh biaya-biaya tadi harus kita perkirakan dan harus kita cadangkan sebagai biaya yang akan timbul nanti dan ini akan juga ditambahkan di dalam penetapan harga jual kita. Begitu Bu Arifah. Ya, jadi biayanya tergantung di negara mana biaya itu terjadi begitu ya Pak ya kira-kira ya. Ya itu tergantung kesepakatan penjual dan pembeli ya biasanya tapi tidak harus begitu Bu ya. Bisa saja dicantumkan secara detail biaya A, B, C beban siapa gitu ya. Tapi mungkin juga kita bilang kalau itu terjadi di negaramu ya kamu, kalau itu terjadi di negaraku ya aku. Ya, it's up to you ya. Ini tergantung kita bersama. Bernegosiasi ya. Kalau yang paling hebat adalah semua biaya bank bebannya pembeli. Tapi kan bisnis nggak begitu. Ya. Bisnis kan harus win-win solution. Ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kisaran harganya berapa Pak? Ya, kalau LC mungkin nggak ada, bukan harga yang pasnya ya maksudnya, karena kan berbeda-beda nih antar satu bank dengan bank yang lain. Tapi mungkin ada kisaran. Jadi sobat ekspor ini bisa tahu nih, oh kalau pakai LC kisarannya segini nih yang akan saya keluarkan, kalau non LC segini gitu. Secara sederhana begini, kalau Anda pakai LC pasti ada tambahan biaya LC-nya. Itu sekitaran berapa ya? Mungkin sekitar 0,5-1% misalnya gitu. Tapi nggak bisa saya katakan fix demikian, karena cost LC itu ada 3 komponen yang mesti dilihat.
Satu, negara mana karena terkait dengan country risk. Oke. Kedua, jangka waktu LC-nya berapa lama. Mungkin kalau Usens 6 bulan dibandingkan dengan site yang atas unjuk, pasti yang 6 bulan lebih mahal karena jangka waktunya lebih panjang. Makin panjang LC tersebut, biayanya biasanya makin mahal. Oh, atas unjuk malah lebih mahal. Lebih murah karena lebih cepat langsung dibayar kan. Tapi kalau portfolionya panjang, Usens berjangka 6 bulan, mungkin ada kos-kos tambahan yang harus dilekatkan. Mungkin juga nanti ada tambahan untuk mendiskontokan dan sebagainya. Dan kalau yang terakhir adalah terkait dengan credibility dan bonafidity dari issuing bank-nya. Jadi sederhananya, kalau resikonya semakin tinggi, maka biayanya makin mahal. Kalau resikonya semakin rendah, maka biayanya makin murah. Makanya ini bukan hitam putih seperti yang Ibu katakan, benar ya berapa biaya. Tapi kisarannya berapa ya? Mungkin sekitar setengah, 1 atau 2 atau 3%. Tapi ada sedikit biaya tambahan. Ya. Kalau country risk-nya sangat berat, negara-negara itu unstable dengan kondisi political risk-nya, kemudian jangka waktunya panjang, ya itu mungkin lebih mahal dibandingkan dengan resiko di negara yang stabil tujuan ekspor kita, kemudian jangka waktu LC-nya lebih pendek, mungkin jauh akan lebih murah. Ya, malah saya paling murah saya pernah itu mungkin hanya sekitar 0,125% pernah. Ya. Tapi paling mahal berapa? Mungkin 1 sampai 1,5% pernah kita lakukan. Itu adalah kisaran tergantung jangka waktu, negara tujuan dan risiko daripada instrumen yang diterbitkan tadi. Berarti jadi seorang eksportir itu pengetahuannya harus lengkap nih ya Pak. Harus ngitung HPP, harus tahu Incoterm, harus ngerti sistem pembayaran. Ya. Jadi semuanya itu diramu jadi satu menjadi harga jual. Itu tadi ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Afifah. Jadi kalau Anda ingin menetapkan harga jual, tidak ujuk-ujuk serta-merta Anda bisa mengerti menetapkannya. Anda mesti paham dulu ya. Bagaimana, apa itu Incoterm, apa itu payment method atau sistem pembayaran, ya, apa itu direct cost atau itu labor cost. Tapi saya katakan tidak perlu Anda menjadi seorang profesor, seorang dokter yang menjadi dosen atau ahli di bidang perdagangan internasional. Tidak perlu. Anda cukup mengikuti kursus-kursus yang dibuat atau diselenggarakan oleh PPEJP. Jadi PPEJP mempunyai banyak sekali pelatihan bagaimana melakukan ekspor, bagaimana menghitung biaya ekspor, bagaimana memulai transaksi dengan LC, bagaimana mengerti mengenai sistem pembayaran. Silakan nanti bisa telepon ya melalui website kita. Silakan masuk, ikutilah pelatihan-pelatihan IPPJP karena yang paling penting bukan menjadikan Anda ahli, tapi minimal Anda mengerti dan memahami sehingga Anda bisa menghitung berapa biaya harga pokok produksi Anda dan menetapkan harga jual Anda mengikuti daripada transaksi penjualan luar negeri Anda. Tidak ada yang tidak sulit, yang penting adalah kemauan kita untuk belajar, membaca, dan yang paling mudah kalau Anda berada di pelosok dan tidak bersedia untuk datang ke pelatihan, buka aja websitenya PPEJP, banyak sekali obrolan-obrolan ekspor yang ada, itu Anda bisa ikuti satu-satu. Saya yakin pelan-pelan Anda bisa melakukan literatur, karena sekarang sudah go global dan go internasional, ya kita bisa berada dimanapun untuk bisa belajar. Ya. Demikian Bu Afifah. Ya. Berarti sobat ekspor, kita memang betul kata pepatah, kita harus berilmu dulu baru beramal ya. Nggak mungkin kita praktek, kita nggak tahu ilmunya. Nanti kita akan masuk jurang begitu kan, istilahnya seperti itu. Artinya bukan jurang yang sebenarnya, tapi kebangkrutan. Itu kan jurang yang lebih mengerikan daripada jurang yang sebenarnya. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat ekspor yang dari media sosial maupun dari YouTube kita. Ada pertanyaan dari Ibu Yulaika. Pertanyaannya, wah mantap, sangat jelas materinya. Kalau untuk menghitung untung, baiknya hitung seluruh biaya baru ambil margin atau hitung harga jual lokal baru ditambahkan semua biaya-biaya. Seperti EMKL dan lain-lain. Nah ini bagaimana nih Pak? Terima kasih Bu Afifah. Jadi Ibu Yulaika, benar sekali apa yang Ibu sampaikan. Karena ini saya lebih ngelihat ini bukan pertanyaan tapi statement. Tapi statement itu ditambah dengan tanda tanya ya. Apakah betul? Jadi saya pastikan pastinya benar ya. Bahwa harga jual kita itu kita lihat harga produksi dan biaya-biaya yang ada kita tambahkan. Cuman ingin saya sampaikan, kalau nanti harga jual Anda tidak kompetitif ya dibandingkan dengan harga market, mungkin menjadi evaluasi bagi kita. Bagaimana melakukan efisiensi, melakukan restrukturisasi, melakukan casting cost, melakukan penekanan biaya agar supaya kita bisa lebih efisien berkompetisi dan atau menciptakan skala ekonomik dengan meningkatkan order dan menambah jumlah produksi agar supaya kita bisa bersaing di dunia internasional. Itu begitu Bu Yuleka. Jadi benar statement Ibu.
Oke, mudah-mudahan terjawab ya Ibu Yulaika. Kita masuk ke pertanyaan kedua, ini dari Galeri Sepak Bola. Waduh, unik-unik namanya. Kalau sebagai trader Pak, apakah kena PPN juga? Atau PPN-nya hanya dibebankan kepada pihak supplier saja? Terima kasih sebelumnya. Nah, ini Ya, terima kasih ya. Sebenarnya ini bukan hanya trader. Baik trader maupun pengusaha itu ada kewajiban pajak. Ya. Salah satu kewajiban pajak itu adalah PPN. PPN ini kan ada dua, ada PPN masukan, ada PPN keluaran. Ya. Mungkin kita mesti ngerti dulu apa itu PPN masukan, apa itu PPN keluaran. Jadi PPN itu nanti akan mendapatkan keuntungan dari jumlah barang yang kita beli dibandingkan dengan barang yang kita jual, berupa net off nantinya. Jadi PPN itu bukan sesuatu yang mesti kita takutkan. PPN itu adalah suatu upaya hanya untuk masalah jual belinya saja bebannya, tetapi nanti akan diperhitungkan di dalam konsolidasi pelaporan daripada pajak kita. Nah, yang menarik ya, sebenarnya ekspor ini ada pemanisnya di dalam melakukan kegiatannya. Yang saya pernah lakukan dulu ya, karena memang komoditas saya ini mendapatkan suatu relaksasi, di mana kalau kita jual lokal kena PPN, tapi kalau kita ekspor kita mendapatkan PPN 0%. 0%. Tapi syaratnya harus realisasi ekspor dulu, PPN dikenakan dulu, nanti baru restitusi terhadap PPN ekspornya tadi. Nah, jadi kembali lagi ada pemanis berupa restitusi dari PPN kita apabila kita melakukan realisasi ekspor. Ya, tinggal kita membuat pencatatan yang baik, pembukuan yang baik dan siap nanti diaudit oleh kantor pajak dan saya pastikan ya proses restitusinya akan berlangsung dengan cepat dan dengan baik dan ini bisa menjadi pemanis bagi kita semua. Jadi kembali lagi buat galeri sepak bola nggak usah khawatir ya karena ekspor ini banyak sekali pemanisnya. Saya tidak tahu komoditasnya apa, negara tujuan ekspornya apa. Ya memang ada tambahan nanti mungkin ada biaya masuk, ada biaya keluar, komoditas tertentu itu juga mesti diperhitungkan. Dan yang kedua terkait dengan PPN ada komoditasnya apa, apakah memang ada kebijakan relaksasi terkait dengan restitusi dan ini bisa akan menjadi pemanisnya. Jadi intinya adalah PPN itu bukan sesuatu yang perlu kita takutkan, tapi nanti akan terset off antara PPN masukan dan PPN keluaran yang dibebankan baik oleh pengusaha maupun kepada para trader. Ya, demikian Bu Agifah. Oke, artinya trader ini juga terkena PPN begitu, walaupun barangnya diekspor. Ya, sebelum dia ekspor dia kena PPN. Begitu dia ekspor nanti mungkin tergantung jenis komoditasnya apakah ada restitusi atau tidak. Tapi PPN pada saat dia jual kan bisa dia bandingkan dengan PPN pada saat dia beli yang akan ternet off dari PPN masukan dan PPN keluaran. Ya, singkatnya masalah perpajakan gak usah khawatir Bu ya. Kalau kita udah ekspor itu akan banyak sekali kemudahannya. Ya. Dan ini saya pastikan kalau kita ekspor masalah pajak banyak sekali dukungannya dari pemerintah. Ya. Demikian, asal jangan impor. Kalau impor mungkin Ibu wajib bayar biaya impor, mungkin ada biaya impor barang mewah gitu ya kan. Dan ini nggak bisa direstitusi karena kalau udah biaya impor sangat tinggi. Kecuali impor dalam rangka ekspor. Nah mungkin kita bisa masukkan di kawasan berikat sehingga nanti bisa ada penundaan, penangguhan atau pengembalian setelah kita lakukan realisasi ekspor. Ya. Baik. Ya semoga menjawab pertanyaannya Bapak. Kemudian pertanyaan ketiga dari Fajar Hafiz 99. Pertanyaannya, biaya perintilan-perintilan kecil Kak yang perlu disiapkan. Nah, ini ya komponen ini berarti ya. Pak. Komponen. Mungkin saya akan kasih tahu dulu bahwa komponen biaya ini banyak ya. Dari mulai material cost dari bahan baku utama, kemudian bahan baku penolong, biaya tenaga kerja ada yang namanya direct labor cost atau biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada overhead cost, biaya sewa gedung, kalau ada biaya sewa pabrik, biaya listrik, biaya air, kemudian biaya terkait dengan penyusutan mesin, itu semua adalah biaya overhead cost kita. Ditambah dengan sales general and administration expenses, biaya-biaya umum, biaya penjualan, biaya marketing, biaya administrasi itu juga masuk sebenarnya sebagai total cost kita ya. Itu mesti kita hitung. Itu semua komponen cost itu ada di dalam standar prinsip-prinsip standar keuangan ya. Mungkin gampangannya itu yang paling tahu Ibu sendiri. Gak usah canggih-canggih Bu menetapkan ke jurnal atau menetapkan bukunya apa. Setiap Ibu keluarkan uang dari kantong Ibu, Ibu catat. Nanti tinggal tulis posnya apa. Pasti ada. Bayar listrik, biaya listrik. Bayar air, biaya air. Bayar beli bahan baku, biaya bahan baku. Bayar ongkos kirim, biaya transport. Itu semua nanti tinggal dibukukan dengan baik. Semua biaya itu kita masukkan, kita totalkan. Itulah namanya total cost. Menjadi harga pokok produksi kita. Dibagi berapa unit barang yang kita
produksi. Produksi. Pak, ada lagi nih yang perintilan yang kecil-kecil yang aneh-aneh nih. Apa contohnya? Ya misalnya nih ada biaya untuk bayar sampah, saya masukin kemana? Gitu. Ini karena sampah ini kan bagian dari produksi yang kita buang dari sisa. Nggak apa-apa. Tambahkan aja biaya lain. Kalau yang kecil sekali nggak usah dibuatkan pos khusus. Cukup kita masukkan sebagai biaya lain-lain. Dan nanti kita konsolidasikan sebagai total biaya. Nah, semua total biaya tadi kita bagi dengan berapa unit produksi yang kita buat selama biaya itu kita keluarkan. Muncullah nanti biaya per unit produksi kita. Kuncinya satu, para sobat ekspor, lakukan pencatatan dan pembukuan yang baik. Nggak usah bicara benar dulu ya, tetapi minimal baik. Karena yang paling ngerti baik dan benar itu adalah Bapak dan Ibu sendiri. Nggak usah harus diaudit dulu, tapi minimal kita catat dulu ya. Ini kita bisa tentuin ini termasuk biaya atau bukan. Maksudnya yang bukan apa? Karena ada juga biaya yang kita keluarkan tapi tidak langsung kita bebankan, Bu. Contohnya apa? Kalau Anda beli kain untuk memproduksi batik dan jadi batik itu kan pasti kain itu menjadi biaya material. Itu adalah biaya langsung yang dibebankan dalam periode produksi. Tapi kalau kita beli misalnya nih, kita beli mobil bak untuk angkutan misalnya. Angkutan barang kita gitu ya. Itu nggak bisa kita bebankan langsung karena ada umur manfaatnya. Ya, umur manfaat itu tergantung jenis barang yang kita beli. Masuknya overhead itu tadi. Nah, masuknya adalah ke investasi, Bu. Bukan biaya, masuknya investasi. Tetapi investasi tersebut ada biaya penyusutan atau depresiasi. Jadi, misalnya kita beli mobil angkutan 200 juta misalnya, berarti kita jangan langsung biayakan 200 juta. Bisa-bisa harga barang kita udah nggak kompetitif. Jadi mahal. Karena umur manfaat mobil tadi kan bisa kita pakai selama misalnya 5 tahun. Jadi 200 juta tadi kita bagi 5 tahun. Ketemunya misalnya berapa? 20 juta atau berapa? Dibagi lagi berapa per bulan disusutkan. Penyusutan tiap bulan itulah yang kita masukkan sebagai biaya. Biaya penyusutan atas investasi kita. Investasi itu bisa berupa kendaraan, bisa berupa gedung, biasa berupa bangunan, tanah, rumah, ya. Tapi yang pribadi jangan dimasukkan. Kalau ibu beli rumah pribadi jangan dimasukkan sebagai investasi. Itu udah masalah milik sendiri. Sebagai UKM, investasi yang terkait dengan kegiatan produksi. Misalnya gudang untuk produksi boleh. Kalau gudang jangan 5 tahun. Kalau kita bangun gudang mungkin umur manfaatnya bisa 20 tahun lebih. Kita susutkanlah 20 tahun. Ya. Jadi ada macam-macam cara penyusutan. Tapi saya nggak kepengen Bapak Ibu menjadi ahlinya ya. Ada yang namanya straight line method atau metode penyusutan garis lurus. Ada yang double declining dengan double besar di depan. Tapi sebenarnya jangan dibikin sulit lah ya. Intinya penyusutan itu mengikuti umur manfaat dari barang investasi yang kita beli. Ya. Misalnya ibu adalah pengusaha pakaian misalnya. Ibu beli mesin jahit. Ya, mungkin mesin jahit itu harganya mungkin sekitar 30 juta. Jangan langsung dibebankan 30 juta biaya beli mesin jahit. Jangan. Kira-kira ini mesin jahit bisa terpakai berapa tahun umur manfaatnya? Wah, menurut kami ini 3 tahun, Pak. Nanti kita mesti ganti baru. Berarti umur manfaatnya adalah 3 tahun. Jadi mungkin 50 juta tadi dibagi dengan 3 tahun. Nah, itulah berapa biaya penyusutan per tahunnya yang kita bebankan. Kalau kita memproduksi pakaian, maka ada biaya depresiasi mesin jahit. Dan tidak boleh yang tidak terkait produksi dimasukkan. Ya. Yang hanya bisa dimasukkan adalah biaya penyusutan yang terkait investasi untuk mendukung proses produksi produk UKM kita. Nah, dari situ kita bisa menghitung total cost atau total biaya kita. Demikian Ibu Afifah. Jelas ya mungkin? Ya, sangat jelas Pak bahkan. Malah saya sendiri akhirnya timbul pertanyaan. Masih terkait nih dengan biaya perintilan. Misalnya nih kita sudah hitung dalam kurun 1 bulan kita memproduksi 5.000 unit. Ya. Kemudian 2.500-nya di ekspor, 2.500-nya dijual lokal. Ya. Nah, itu ngitungnya bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Ini suatu pertanyaan yang baik sekali, ya. Sudah pasti HPP ekspor dengan HPP lokalnya berbeda. Ya. Tetapi HPP sebelum ekspor pasti sama. Oke. Jadi kita hitung dulu berapa HPP per unit sampai dengan barang itu selesai diproduksi di gudang kita. Kita nggak usah bicara dijual ekspor, kita tidak usah berbicara dijual lokal. Sampai dengan beli bahan bakunya sama, biaya fixed cost-nya mungkin sama, sewa gedungnya,
biaya-biaya material cost-nya mungkin sama, ya, hampir pasti sama. Iya. Semua akan melekat dari biaya membuat barang produksi tersebut sampai dengan menjadi barang siap jual. Kita nggak bicara ekspor, kita nggak bicara lokal, kita bicara HPP siap jual, ready to sell. Dari situ nanti ada komponen yang membedakan antara lokal dengan ekspor. Kalau lokal mungkin biaya transport ke Semarang, kalau jualnya ke Semarang. Biaya kemasan untuk dikirim ke Jogja. Itu adalah biaya-biaya dalam negeri. Begitu ekspor, biayanya lain. Ya. Biaya marking, biaya labeling, mungkin ada biaya survei, mungkin biaya sertifikasi, biaya inspeksi, mungkin ya. Tapi tidak selalu ada. Mungkin ada tambahan biaya bank kalau memang menggunakan transaksi luar negeri dan lain sebagainya. Sehingga nanti tambahan cost-nya kita bedakan per 2.500 unitnya untuk setiap tambahan biaya terkait kegiatan lokal dan kegiatan ekspor. Tapi intinya membuat barang sampai ready to sell itu sama. Tapi begitu ekspor tambahannya beda dengan lokal. Ya, demikian Bu Afifah cara membuat dan menyusun HPP lokal dan HPP dalam ekspor. Ya. Jadi caranya sama, cuma membedakan komponen tambahannya ya. Betul. Apakah sekali. dijual lokal atau dijual ekspor. Ini sangat jelas sekali nih Pak. Terima kasih ilmunya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya, dari Lemon Child Respond. Info harga ekspor ke India kalau 1 kontainer pinang. Ya. Jadi gimana? Ini menarik sekali. Saya sarankan Ibu Lemon Child ikut pelatihan kita dulu. Ya, nanti saya nggak bisa langsung sebut harga ekspornya Bu, karena saya nggak tahu berapa harga pokok produksi pinangnya, ya. Berapa biaya Ibu sampai pinang itu siap ekspor. Ya, Ibu mesti menghitung berapa biaya bahan bakunya, bahan pembantunya, hitung berapa tenaga kerjanya, hitung berapa biaya untuk memproduksinya, biaya listrik, biaya depresiasi kalau pakai mesin dan sebagainya. Saya nggak tahu kegiatan Ibu. Ibu mesti hitung dulu. Setelah Ibu hitung, tambah dengan expected marginnya, pasti saya ngerti ini pertanyaannya kalau saya kirim ke India, tambahannya apa saja. Nah, otomatis saya tanya ini pakai LC apa tidak, mungkin kita mesti lebih detail dulu. Nah, yang kedua adalah ada biaya-biaya tambahan lain nggak, misalnya inspeksi, surveyor, ada permintaan packing yang khusus apa diminta di labeling, pasti kan ada tambahannya lagi. Apakah FOB atau FOB? Nah, ini juga sampai lupa. Terima kasih Bu Afifah. Ini incotermnya apa? Apakah FOB, apakah CFR? Mungkin harus tambahan freight cost, tambahan insurance cost ya. Nah, yang terakhir adalah kalau ke India aja deh Pak, kirim kontainer berapa? Nah, itu namanya adalah transport cost-nya. Ini saya juga belum jelas apakah kontainernya 20 feet, apakah kontainernya 40 feet, apakah FCL, apakah LCL dan sebagainya ya. Jadi kembali lagi ikut training kita, nanti akan ada private ya yang sifatnya adalah lebih kepada detail ya. Nah, nanti kalau udah lebih sudah mau transaksi baru didealkan dengan MKL atau perusahaan ekspedisi ya. Karena jangan sampai saya sebut harganya sekarang karena nanti mungkin pada saat Ibu mau ekspor ada kenaikan atau perubahan harga, kita yang salah memberikan masukan ya. Kembali lagi Bu, ini tergantung FOB-nya, incotermnya, jenis pembayarannya, kemudian size-nya, ukurannya, kemudian berapa unit, hitung dan sebagainya. Tapi minimal Ibu bisa tahu bahwasannya kalau mau menghitung tidak bisa langsung tetapi harus berdasarkan pencatatan yang harus akurat, kemudian tahu secara spesifik berapa banyak dan lain sebagainya. Demikian Bu Afifah. Demikian Ibu, kita nggak tahu nih Ibu atau Bapak dari Lemon Child mengenai info harga. Jadi kalau kita bicara harga itu memang harus detail informasinya supaya kita bisa menjawab secara spesifik ya. Saya harap Ibu Lemon Child ini nanti bisa menindaklanjuti begitu, bisa menelpon atau mengontak PPEJP. Kami juga ada website, kemudian YouTube dan Instagram yang selalu aktif membantu Ibu jika Ibu ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Sutangahu. Ini ada pertanyaannya mirip nih dengan pertanyaan dari Mami Icon ya. Pertanyaan tentang harga ekspor ini juga kurang spesifik ini Pak. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan mengenai harga ekspor ini apa? Ya, kembali lagi mungkin kalau bicaranya mengenai bagaimana menetapkan harga ekspor, ya ini adalah isi daripada obrolan ekspor hari ini. Ya, bahwa harga ekspor itu ditetapkan berdasarkan komponen biaya yang kita keluarkan semua. Harus kita hitung. Ya, bagaimana menghitungnya? Harus kita catat. Ya, jadi penetapan harga ekspor adalah perhitungan, kalkulasi berapa biaya yang dikeluarkan, dasarnya apa? Dasarnya adalah perencanaan kita. Ya,
Kita harus hitung berapa perencanaan kita dan berapa yang potensi realisasi yang akan kita lakukan. Atas dasar perhitungan ini, semua komponen biaya yang ada tadi kita bagi dengan unit daripada produksi yang telah atau yang akan kita lakukan. Nah, jangan lupa harus ada marginnya. Dan terakhir, harga ekspor kita tidak bisa kita hanya mau dari sisi kita. Ya, kembali lagi kita mesti lihat apakah di atas harga pasar atau di bawah harga pasar. Ya. Kalau di bawah harga pasar tidak masalah, mungkin kita menjadi seksi di mata pembeli. Ya. Tapi begitu di atas harga pasar kita menjadi tidak seksi. Dan ini akan menjadi kendala, mungkin kita akan ditinggalkan oleh pembeli. Nah, apakah kita ganti pembeli? Jangan. Kita mesti introspeksi dulu. Ya. Apakah mungkin kita melakukan penghematan? Apakah mungkin kita melakukan efisiensi? Apakah mungkin kita melakukan restrukturisasi? Apakah mungkin kita melakukan upaya-upaya meningkatkan produktivitas kita supaya harga ekspor kita bisa ditekan sehingga menjadi lebih kompetitif. Ya. Kembali lagi, yang menetapkan harga bukan saya, bukan Ibu Afifah, bukan PPEJP. Kita hanya membantu memfasilitasi bagaimana cara menghitungnya mengenai harga ekspor tersebut. Yang bisa menentukan adalah produktivitas dan efektivitas para UKM ekspor. Apakah bisa melakukan kegiatan produksi dan kegiatan melakukan promosi maupun melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan mengirim, bisa nggak ditekan cost-nya sehingga bisa menjadi lebih kompetitif dan bersaing dibandingkan dengan harga kompetitor dari negara lainnya. Demikian Bu Afifah saya sampaikan. Luar biasa hari ini ya Sobat Ekspor, kita kupas habis materi tentang harga, walaupun kita tidak bisa menunjukkan contoh hitung-hitungannya ya, seharusnya pakai Excel barangkali ya Pak, atau pakai papan tulis gitu. Tapi nanti Sobat Ekspor jika ingin tahu lebih detail angka-angkanya, barangkali misalnya nih, kalau saya pakai sistem pembayaran LC, kira-kira berapa yang harus saya alokasikan? Atau kalau biaya material saya segini, saya mau produksi sekian besar, kira-kira berapa sih HPP saya? Seperti itu, Bapak Ibu bisa datang langsung ke PPEJP untuk ikut pelatihan di tempat kami. Kita akan sampaikan semua ilmu. Ada pelatihan selama 3 hari, ada yang selama 7 hari. Bapak Ibu akan mendapatkan semuanya, tidak hanya tentang harga, bahkan tentang sistem pembayaran, kemudian ada prosedur ekspor, kemudian ada incoterm, jadi lengkap. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang komprehensif. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum kita beramal, kita juga harus berilmu dulu, ya, supaya kita tidak tersesat begitu ya. Baik, mungkin itu saja. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan. Tadi sudah cukup jelas dari Pak Ismirta bahwa menghitung harga itu kita harus tahu COGS-nya atau HPP istilahnya. Kemudian kita harus hitung komponen-komponennya. Komponennya tadi banyak yang disampaikan dan jangan lupa kita harus menambahkan profit di situ. Saat menambahkan profit, kita juga harus melihat market karena tidak bisa kita menentukan harga dengan mata yang tertutup ya. Kita harus lihat harga kompetitor kita. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam ekspor. Luar biasa. Terima kasih.